Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku Yulita Movie. Di video aku kali ini, aku bakalan sharing ke kalian tentang apa sih peran motivasi dalam belajar. Buat kalian yang belum tahu, simak terus video aku ya. Oh, tunggu. Video ini akan dimulai dalam hitungan ketiga guys. Buat kalian yang belum subscribe sekarang ya. Terima kasih. Apa sih motivasi itu? Menurut Hamalik, motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi itu memegang peranan yang penting dalam belajar. Apabila guru dan orang tua dapat memberikan motivasi yang baik pada siswa atau anaknya, maka di dalam diri anak tersebut akan timbul dorongan atau hasrat untuk belajar yang lebih baik. Menurut Wina Sanjaya tahun 2010, halaman 249 mengatakan bahwa proses pembelajaran motivasi itu merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa siswa yang kurang berprestasi itu disebabkan karena kemampuannya yang kurang. Padahal belum tentu seperti itu. Bisa jadi, siswa yang kurang berprestasi tadi itu disebabkan karena tidak adanya motivasi untuk belajar, sehingga ia tidak berusaha untuk mengarahkan segala kemampuannya dalam belajar. Dalam proses belajar tradisional yang menggunakan pendekatan ekspositori, kadang-kadang unsur motivasi itu terlupakan oleh guru. Guru seakan-akan memaksakan siswa untuk menerima materi yang disampaikannya. Padahal, keadaan seperti ini tidak menguntungkan bagi siswa, karena siswa tidak dapat belajar secara optimal, yang nantinya juga akan berimbas kepada hasil belajarnya. Pandangan modern tentang proses pembelajaran itu menempatkan motivasi sebagai salah satu aspek penting dalam mengembangkan motivasi belajar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi, yaitu terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang timbul dari diri sendiri. Misalnya, 1. Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. 2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Ketiga, adanya harapan dan cita-cita di masa depan. Yang keempat, yaitu kondisi siswa. Apabila kondisi siswa tersebut baik, maka siswa tersebut pasti akan memiliki motivasi di dalam belajarnya. Tapi apabila kondisi siswa tersebut tidak baik, maka motivasi itu tidak akan ada di dalam dirinya. Yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar, seperti adanya penghargaan atau hadiah, adanya hukuman. Meskipun hukuman itu terdengar sangat tidak menyenangkan, tapi jangan salah bahwa hukuman itu bisa dijadikan alat untuk menumbuhkan motivasi seorang siswa. Yang ketiga, yaitu adanya persaingan atau kompetisi, dan yang keempat adalah kondisi lingkungan siswa. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar menurut Nasution. Yang pertama yaitu dengan memadukan motif-motif yang sudah dimiliki. Yang kedua, memperjelas tujuan yang hendak dicapai sehingga siswa akan berbuat lebih efektif. Yang ketiga, yaitu mengadakan persaingan. Yang keempat, memberitahukan hasil kerja yang telah dicapai. Dan yang kelima adalah pemberian contoh yang positif. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, kalian juga harus tahu nih, apa sih fungsi motivasi belajar itu? Fungsi motivasi belajar itu ada 5. Yang pertama, yaitu sebagai penggerak untuk belajar. Yang kedua, dapat memupuk optimisme dalam belajar. Yang ketiga, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, yaitu menyeleksi perbuatan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu sebagai pendorong usaha dan pencapaian dalam prestasi.
Demikian penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.